Bab 557. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apakah dia bernama Duke Luciliff? Komandan pasukan ini Sok Krena. Petik 1. Prosesi 100.000 tentara Eternal. Armor emas para prajurit yang memimpin melintas di bawah sinar matahari. Tung, suara drum tanpa henti mengguncang langit. Ini adalah momentum pasukan yang hebat. Siapapun akan diliputi kebesaran. Tapi, itu hanya penampilan mereka. Sebagian besar prajurit, selain yang memimpin, mengenakan baju kulit tua, dan barisan mereka yang tidak rata ditutupi oleh suara drum. Alasannya sederhana, setengah dari 100.000 prajurit tidak profesional. Lebih dari setengah dari mereka adalah rakyat jelata, yang bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar. Bagaimana busuk? Kenapa kita harus terlibat dalam pertempuran antara para bangsawan? Jenis bangsawan apa yang akan menyerang raja? Bukankah seharusnya orang-orang tanpa syarat mendengarkan raja? Apa bedanya jika raja dikhianati, jika kita mati kelaparan? Kelas terendah. Mereka selalu miskin dan lapar. Mereka tidak berpendidikan dan tidak memiliki banyak patriotisme. Tujuan mereka dalam hidup hanya bertahan. Hah, siapa yang akan menjaga keluargaku tanpaku? Istriku yang sedang hamil, sedang mengurus anak-anak kami sendiri. Petik 2. Ya ampun, mengenakan armor dan membawa tombak, benar-benar sulit pada usia ini. Orang-orang biasa, mereka bekerja sepanjang hidup mereka untuk keluarga mereka. Hiks, aku ingin melihat ibuku. Aku takut. Kakiku terlalu sakit. Aku tidak tahan lagi. Anak laki-laki muda yang belum mencapai dewasa, belum mencapai lebih dari setengah dari 100.000 pasukan. Peran semua orang yang lelah dan berjuang ini adalah untuk mati. Barisan depan. Begitu mereka tiba di Bairan 2 hari kemudian, mereka ditakdirkan untuk bertukar tempat dengan prajurit lapis baja emas dan berdiri di garis depan. Tapi pada tingkat ini, mereka tidak dapat digunakan. Ars berada di barisan yang sama, dengan barisan depan. Dia memiliki rambut pirang yang luar biasa cerah dan sinis. Armor emas yang berkelap-kelip di bawah sinar matahari adalah beban di mata, dan suara genderang hanyalah suara yang meningkatkan rasa takut. Kondisi mental mereka akan mencapai batas, sebelum mereka tiba di Bairan. Petik 1. Tapi, Duke Luciliff tidak tahu ini. Posisi prajurit bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh para bangsawan. Seorang bangsawan tidak akan berpikir jika marching yang begitu mengagumkan, dapat menekan para prajurit. Pertama, mereka percaya, jika orang akan berterima kasih hanya dengan menerima makanan. Sulit untuk menyebut mereka tidak kompeten. Itu adalah cara berpikir yang sangat aristokratis. Apakah aku sama di masa lalu? Ars berpikir, ketika dia hampir tidak berhasil mengunyah roti gandum yang keras. Yah, akan ada desersi besar-besaran, di lokasi perkemahan berikutnya. Maka, kesempatan pertama akan datang. Raksasa kerajaan Eternal merujuk pada Marquis Steim dan Duke Luciliff. Marquis Steim adalah perintis yang menghidupkan kembali daerah tandus di utara, sementara Duke Luciliff tahu cara menggunakan garis keturunan alami. Karena kekuatan Duke Luciliff, dia berhasil mengumpulkan pasukan Baron Duka, Earl Red, Earl Carion, dan Marquis Bera yang kuat, di satu tempat. Siapa mereka? Sebagai penguasa wilayah besar di Eternal, mereka adalah Great Swordsman dan memimpin pasukan besar. Pangeran Aslan yang berada di atas tahta, menggantikan Pangeran Ren yang sudah mati, tidak dapat memindahkan mereka. Memang, Duke itu sendiri yang memimpin pasukan. Barak Duke Luciliff. Earl Red mengagumi 2.000 tentara lapis baja emas dan 5.000 kavaleri yang dibawa. Itu kekaguman, bukan sanjungan. Dia pikir prosesi pasukan mengikuti prajurit emas itu bagus. Di sisi lain, Marquis Bera menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kamu harus menghabiskan banyak uang, untuk membungkus armor prajurit. Dan bukankah itu sia-sia? Kita bisa dengan mudah mengambil Bairan dan Patrian. Bahkan, jika kita marching secara normal. Petik 2. Duke Luciliff menghirup anggurnya dan bahunya bergetar, ketika dia mengangkat bahu. Marquis Bera, cara berpikirmu terlalu kecil. Bukan, prajuritku mengenakan armor emas murni. Tentara yang dipimpin oleh Duke Luciliff tidak bisa menjadi orang biasa. Bukankah itu benar? Ya. Semua bangsawan di tempat ini, termasuk Marquis Bera, kagum. Para prajurit emas di kepala prosesi. Dengan kata lain, Duke Luciliff memiliki setidaknya 10.000 tentara. Mereka semua mengenakan armor emas murni. Berapa banyak uang yang dihabiskan? Luciliff mengangkat bahu ke arahnya. Yah, armor itu hanya hiasan, dan pertahanan mereka buruk. Armor itu tipis, karena aku kekurangan emas. Petik 2. Duke, akankah prajuritmu selamat dari serangan musuh? Luciliff menceramahi Marquis Bera yang berhati-hati. Mengapa prajuritku berada dalam bahaya? Apakah tidak mungkin bagi ribuan prajurit lainnya, untuk menyelesaikan perang dalam sekejap? Apakah prajuritku bahkan perlu keluar? Benar sekali. Para bangsawan lainnya mengangguk pada panggilan Duke Luciliff. Tujuan mereka adalah untuk membangun jasa besar dalam perang ini. Sangat memalukan, jika mereka tidak berpartisipasi dalam perang. Mereka berencana untuk menduduki pangkalan pemberontak dalam sekejap, dengan mengarahkan pasukan. Benar, kita bisa menginjak-injak dan membantai para pemberontak dengan pasukan kita.
Para prajurit Duke Luciliv akan meningkatkan moral prajurit kita. Haha, itu adalah niat tepatku. Aku mencoba membuat perang lebih menguntungkan, dengan meningkatkan moral sekutu kita. Benar. Memang, Duke yang hebat. Dari sudut pandang mereka, niat Duke Luciliv sangat bagus. Lebih dari setengah dari 100.000 tentara itu adalah rakyat jelata, tapi itu tidak menurunkan nilainya. Mereka bisa digunakan sebagai pengorbanan di barisan depan. Itu akan cukup untuk menguras sihir Earl Ashur, yang dianggap masalah terbesar. Penting untuk meningkatkan moral para prajurit, yang akan diserang oleh sejumlah besar anak panah. Tapi, mereka mengabaikan satu hal. Duke Luciliv mampu membayar armor emas dari 10.000 tentara, karena dia mengambil uang itu dari daerah persediaan. Itu sebabnya, 100.000 tentara hanya punya cukup makanan selama 14 hari. Sebagian besar adalah makanan awet yang berusia 3 bulanan, dijual oleh Duke Luciliv. Ini sangat penting untuk mendorong keadaan tidak aman. Para prajurit yang melakukan mamshing yang tangguh sepanjang hari. Kekuatan fisik mereka kelelahan melebihi batas, dan keluhan mereka melambung ke langit, setelah menerima makanan konyol mereka. Mereka dipaksa masuk wajib militer dan bahkan tidak bisa makan dengan benar. Duke, pasukan telah melarikan diri. Petik 2. Seorang knight berteriak setelah memasuki barak dan Duke Luciliv tidak bisa mengerti. Tidak, memangnya kenapa? Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk berjuang demi kerajaan mereka. Mengapa mereka melarikan diri? Markis Bera memerintahkan knight atas nama Duke Luciliv. Tangkap dan laksanakan semuanya. Tunjukkan pada para prajurit, betapa mengerikannya melarikan diri. Petik 2. Ya. Para knight menerima pesanan dan segera pergi. Sebanyak 1.831 tentara ditangkap, ketika mencoba melarikan diri, dan kemudian dieksekusi. Mereka adalah warga kelas bawah, yang dipaksa masuk wajib militer. Mereka mencoba meminta bantuan, tapi akhirnya sekarat. Para prajurit senior Partu mendekati seorang prajurit, yang sedang menonton dengan tenang. Jangan berpikir untuk mencoba melarikan diri. Setidaknya, Partu kita memperlakukan prajurit dengan wajar. Kamu harus selalu bersyukur. Aku khawatir, jika kamu melarikan diri, kamu akan mati seperti itu. Jika kamu ingin hidup, tetaplah sampai akhir. Bukankah kamu jauh lebih bahagia sekarang, karena kamu bisa mengunyah roti kering daripada hidup di jalanan yang dingin? Private Ars, aku mengerti. Tatapan Ars tertuju pada barak Duke Luciliv. Duke tidak bergerak, jadi, tidak ada celah dalam penjaganya. Penjaga Duke Luciliv berada beberapa tingkat di bawah Black Knight Kekaisaran. Tapi, jumlah mereka terlalu banyak. Di atas segalanya, masalah terbesar adalah bangsawan lain di sekitar Duke. Mereka bisa menggunakan kekuatan yang besar, dan Ars tidak bisa melompat dengan membabi buta. Aku akan menunggu waktu berikutnya. Insiden yang terjadi hari ini, sudah cukup untuk menanamkan rasa takut dan rasa tidak aman di hati para prajurit. Moral para prajurit sangat berkurang. Ars berharap, akan ada lebih banyak orang yang mencoba untuk melarikan diri besok. Bayran berada dalam krisis besar. Kemajuan pasukan musuh bisa dilihat dari semua gerbang. Panah yang ditembakkan oleh anggota Overgearet tidak lagi secepat dan sekuat, pada awalnya. Orang tuamu menderita sirkulasi yang buruk. Pulang dan tiup tangan dan kakimu orang tua. Tangisan Huroi tidak lagi efektif mengganggu musuh. Ketika jumlah musuh berkurang menjadi 10.000, Eternal tidak lagi memiliki tempat untuk mundur, dan berhasil merusak gerbang dan dinding Bayran. Ini serius. Kuwong, Kung. Saat senjata pengepungan musuh terus menyerang gerbang, daya tahannya cepat jatuh. Yura menjadi cemas, segera setelah batas waktu koneksi berakhir, dan dia memasuki permainan. Ini adalah akhir, saat kita membiarkan musuh masuk. Yura dan anggota Overgearet harus berurusan dengan ribuan musuh sekaligus. Mereka akan membantai tentara Overgearet dan menginjak-injak segala sesuatu di Bayran. Sial, aku ingin keluar dan membunuh momentum musuh. Namun, musuh hanya akan masuk, jika aku membuka gerbang sekarang. Pon mengertakkan gigi. Staminanya sudah diambang kehabisan. Dia tidak akan bisa menggunakan skill apapun, jika dia meninggalkan kastil. Dalam situasi putus asa ini, Yura dan Pon menerima Whisper Lawel. Pimpin pasukan yang tersisa dan mundur ke Patrian. Itu menyebabkan reaksi dengan Pon. Bagaimana dengan orang-orangnya? Pada akhirnya, orang-orang Bayran masih orang Eternal. Mengapa tentara repot-repot membunuh orang yang tidak menyebabkan kehancuran? Mundur dengan percaya diri. Mereka adalah orang-orang yang melayani Grid dan memberontak. Apakah kamu yakin, mereka benar-benar tidak akan dibunuh? Mereka akan sibuk dengan penjarahan dan serangan, karena kegembiraan kemenangan. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa kehilangan prajurit yang kita didik dengan susah payah untuk dipelihara. Bisakah kamu dengan mudah meninggalkan orang-orang yang percaya dan melayani Grid? Bayran awalnya adalah wilayah Guild Sedekah. Pon dan Guild Sedekah telah bersama orang-orang Bayran untuk waktu yang lama. Tidak mudah membuangnya. Lawel menyadari hal ini, tapi mereka saat ini sedang berperang. Itu tidak mungkin baginya, untuk melihatnya dengan posisi individu. Apakah mungkin kehilangan puluhan ribu orang di Reidan, hanya karena kamu ingin melindungi ribuan orang? Haruskah kamu lebih tenang? Kuak.
Pon mengertakkan gigi. Dia memahami kata-kata Lawel dengan pikirannya, tapi itu masih tidak menyenangkan. Pada akhirnya, dia meludahkan kata-kata yang tidak seharusnya ia katakan. Pertama, itu karena kamu tidak kompeten. Apa, kami akan dapat menanggung ofensif musuh sampai akhir. Mereka tidak akan bisa mengatur pasukan 100.000, untuk waktu yang lama. Berhenti bicara omong kosong. Semua yang kamu katakan salah. Kamu tidak kompeten. Suara gelisah Pon menjadi lebih kecil. Dia terlambat menyadari kesalahannya. Siapa Lawel? Dia adalah seseorang yang bekerja lebih keras daripada siapapun untuk Overgearet. Dia mengambil tanggung jawab yang berat sendirian. Ini adalah beban yang mereka tanggung, padanya. Mereka tidak cukup membantunya. Sekarang, Pon mencoba untuk meletakkan tanggung jawab pada Lawel, ketika situasinya tidak bagus. Tanda hubung. Maafkan aku. Pon dengan tulus meminta maaf kepada Lawel. Dia merasa sangat menyesal, karena itu adalah Lawel. Tidak, akulah yang seharusnya minta maaf. Sebenarnya, aku telah menipumu. Tanda hubung tanda tanya. Aku harus membodohi sekutuku untuk membodohi musuhku. Diam-diam, aku menyimpan rencana darimu dengan harapanmu akan bertarung dengan sengit. Apa yang dikatakan Lawel? Pon tidak mengerti kata-kata itu dan Lawel menjelaskan. Saat ini, aku menuju ke Reinhardt. Apa? Ibu kota kerajaan Eternal, Reinhardt. Sekarang, sebagian besar pasukan sudah pergi, Lawel memimpin pasukannya di sana. Perang akan segera berakhir. Di saat bersamaan, di tempat misterius. Stick batuk darah dengan ekspresi pucat, sementara Grid memandangnya dengan khawatir. Dia hanya mengalami serangan jantung pada saat ini. Puluhan menit yang lalu, Mas Teleport diaktifkan di Patrian. Kutukan naga Gourmet Riders menelan Stick, dan dia gagal mengatur mana. Berkat ini, Mas Teleport terpengaruh dan Grid and Stick mendarat di tempat yang tidak diketahui. Ini adalah tempat, di mana Whisper tidak mungkin. Mereka jatuh ke tempat yang aneh. Itu adalah Dungeon instan, di mana tidak ada yang terlihat. Apa yang terjadi di Bairan? Kepada Yura dan rekan-rekannya. Grid gugup dan gelisah, tapi tidak bisa mengungkapkan ketidaksenangannya kepada Stick. Grid menunggu dengan tenang, sementara Stick mengambil obatnya dan pulih. Apakah ini nasib buruk, yang datang dari membuat item di peringkat mid? Naga Gourmet, Grid ingin memukulnya dengan keras di perutnya.